Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Dan kita memasuki hari Minggu pekan yang ketiga masa Paskah, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengundang kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan memuliakan Allah, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah penampakan Yesus setelah kebangkitan, dan kita juga mendengar bagaimana Yesus memberikan satu misi kepada Petrus dan murid-muridnya, yaitu untuk mengembalakan domba-domba. Saudara-saudari, peristiwa Paskah adalah peristiwa kebangkitan umat manusia. Kebangkitan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Kebangkitan dari kematian kepada kehidupan. Paskah adalah peristiwa pembebasan. Pembebasan manusia dari kejahatan kepada kemuliaan. Pembebasan manusia dari dosa kepada kesucian atau kekudusan. Pembebasan manusia dari kekuasaan iblis kepada kekuasaan Allah. Paskah adalah misteri keselamatan. Oleh karena itu, bagaimana kebangkitan itu sungguh menjadi sebuah buah kepercayaan, buah iman yang benar-benar nyata di dalam kehidupan orang-orang beriman. Yesus dalam Injil hari ini memberikan kita pesan yang merupakan misi kita sebagai pribadi-pribadi atau umat-umat beriman yang telah bangkit. Umat-umat beriman yang hidup sebagai umat Paskah. Misi itu Yesus katakan pertama sesungguhnya ikutlah aku. Apa yang harus kita ikut? Tentu seluruh kehidupan Kristus, seluruh kehidupan Allah. Dan salah satu hal yang bisa kita ikuti adalah karya pengembalaan. Setiap kita mempunyai tugas untuk mengembalakan domba-domba, untuk mengembalakan satu sama lain, untuk mengembalakan umat Allah. Agar apa? Domba-domba itu hidup sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri. Agar domba-domba itu hidup di padang gurun yang hijau. Supaya domba-domba itu tidak berkeliaran, tetapi hidup dalam satu kandang yang sama. Supaya domba-domba itu tidak menjadi binasa. Supaya domba-domba itu tidak diterkam oleh kekuasaan iblis. Saudara-saudari, karya pengembalaan harus selalu didasarkan pada kehidupan Kristus sendiri. Dan dasar dari seluruh karya pengembalaan manusia adalah kasih. Seseorang hanya bisa mengikuti Yesus dan mengembalakan atau menjadi bagian dari kehidupan Allah kalau ia memiliki kekuatan kasih dari Allah. Seseorang bisa mewartakan karena ia mencintai dan mengasihi. Seseorang bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan ketika ia mencintai Allah. Tentu mengikuti Yesus itu selalu ada tantangan yang kadang kita sebut sebagai salib-salib hidup. Tapi sesungguhnya salib hidup kita jangan hanya dilihat sebagai suatu penderitaan, tetapi salib hidup kita harus dilihat dari sisi yang lain, yaitu sisi keselamatan, sisi cinta, dan sisi pengorbanan Allah. Dalam bacaan pertama yang kita dengar dari Kisah Para Rasul, mau memberikan kita gambar bahwa
kebangkitan Kristus telah memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan para rasul. Mereka setelah kenaikan Yesus ke surga, benar-benar menjadi pribadi yang baru. Mereka tidak takut. Mereka menjadi pemberani. Mungkin kalau kita mendengar dalam kisah kesengsaraan Yesus, ada yang mengkhianati Yesus, ada yang hilang, ada yang menyembunyikan diri. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian naik ke surga, para murid benar-benar mengambil bagian dalam seluruh kehidupan Kristus. Jadi kita dengar dalam bacaan pertama, mereka tidak takut, walaupun ditekan oleh para penguasa. Mereka tetap mewartakan kabar sukacita Paskah. Mereka tidak takut dipenjara, mereka tidak takut dibunuh. Sebab mereka punya satu prinsip. Kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, karena tujuan hidup kita sebagai orang beriman adalah kesatuan dengan Allah. Bagaimana kita bisa bersatu dengan Allah kalau kita mengabaikan Allah dan kehendak? Maka saudara-saudari, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa tugas kita sebagai orang-orang yang beriman, tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk mengikuti seluruh cara hidup Kristus, contoh dan teladan hidupnya, untuk membawa kabar sukacita ilahi Allah, kabar sukacita keselamatan, kabar sukacita cinta kasih Allah di dalam karya pelayanan kita, di dalam karya pengembalaan kita. Yesus adalah contoh gembala yang baik. Dia telah mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya, bagi kita semua. Maka kita juga harus mempunyai sikap respon yang sama untuk mengorbankan hidup kita bagi keselamatan banyak orang. Kita harus mampu untuk menjadi gembala yang baik bagi orang lain. Dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam relasi kita dengan sesama. Saudara-saudari, semoga hari ini panggilan Tuhan kepada Petrus, misi Tuhan kepada Petrus dan murid-muridnya menjadi misi kita, menjadi bagian dari hidup kita untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, dan menguatkan yang lagi di dalam kesusahan. Dan semoga segala rencana baik kita senantiasa dilancarkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Allah yang berkuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.